Halo Sobat Edukasi, selamat datang di channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu mengintegrasikan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus dalam pembelajaran. Yuk simak sampai akhir. Dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan suasana kelas yang dinamis dan juga menyenangkan. Hanya menggunakan satu metode pembelajaran itu kurang greget. Seorang guru harus kreatif dan juga fleksibel. Kenapa? Karena setiap siswa itu sangat unik. Mereka mempunyai gaya belajar mereka masing-masing. Maka dari itu, penting bagi seorang guru dan juga pendidik untuk dapat mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran agar tujuan belajar tercapai dengan optimal. Mari kita bahas 4 metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode klasik tetapi dapat efektif jika digunakan secara bijak. Metode ini digunakan untuk menyampaikan informasi dasar, definisi, atau bahkan teori yang membutuhkan penjelasan langsung oleh seorang guru. Tapi ingat, terlalu lama berceramah dapat membuat siswa menjadi pasif. Yang kedua ada metode diskusi. Diskusi memungkinkan siswa untuk berpikir secara kritis dan saling menukar pendapat. Metode ini bagus digunakan setelah ceramah agar siswa dapat mengolah informasi yang telah mereka dapat. Kemudian yang ketiga ada metode tanya jawab, interaktif dan reflektif. Melalui tanya jawab, guru dapat mengecek pemahaman siswa secara langsung sekaligus membangun komunikasi dua arah yang efektif. Dan yang terakhir adalah metode studi kasus. Metode ini menantang siswa untuk dapat menganalisis masalah nyata atau simulasi berdasarkan teori yang telah mereka pelajari. Cocok digunakan untuk membangun keterampilan problem solving dan juga pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana cara menggabungkan keempat metode tersebut? Nah, di sini kita akan melakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, mulailah dengan ceramah ringan. Berikan pengantar materi yang singkat dan jelas. Kemudian, batasi waktu ceramah maksimal 15 menit agar siswa tetap fokus. Langkah kedua, lanjutkan dengan diskusi kelompok. Jika konsep dasar sudah dijelaskan, bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan konsep atau topik tertentu yang berkaitan. Langkah ketiga, gunakan tanya jawab untuk menyimpulkan. Setelah diskusi, ajak siswa untuk mengajukan pertanyaan dan berikan pertanyaan pemantik untuk menguatkan konsep yang telah kita bahas. Dan langkah yang terakhir, tutuplah dengan studi kasus. Berikan studi kasus yang relevan sebagai latihan penerapan. Hal itu bisa berupa kasus budaya, ekonomi, sosial, atau bahkan teori yang sedang diajarkan. Biarkan siswa menganalisis dan mempresentasikan solusinya. Lalu apa sih manfaatnya jika kita menggabungkan keempat metode tadi? Yang pertama itu, siswa akan lebih aktif dan juga terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses belajar itu akan lebih bermakna dan juga kontekstual. Juga meningkatnya daya analisis dan pemahaman siswa. Dan yang terakhir itu, kelas akan lebih hidup dan juga interaktif. Jadi, sudah siap mencoba integrasi metode ini di kelasmu? Yuk kita mulai dengan langkah kecil tapi konsisten, karena pembelajaran yang baik itu bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang bagaimana cara kita untuk menyampaikannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat ya.
Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terus belajar, terus berbagi. Salam edukasi. Bye-bye. Design all right now.